Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, berkatilah hidup kami, jadikan segala perbuatan kami menjadi nilai amal yang dapat kami jadikan bekal menghadapmu. Jadikan semua karya kami menjadi buah kasih sayang kami untuk semesta alam, untuk manusia, untuk generasi di masa akan datang, menjadi membuat hati menjadi lembut, menjadi bersaudara karena ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji ya Allah. UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz. Wah, ini pasti lagi capek nih. Baru ini juga ya, baru berubah juga. Good to see you. Thank you banget ya udah say yes. Very nice to meet you. Oke, istirahat dulu aja kali ya. Belum makan kan? Udah. Halo, abang. Iya. Wah. Jadi kita udah siapin ruangan. Boleh. Tapi panas banget nih, Enggak, saya Pak. komplain juga keras sekali. Memang gurun pasir panas. Biar berasa di timur tengah ya. Nanti saat Wijanto masuk langsung di. Ini nih. Ini kawan lama, Sat. Kawan lama. Oh, Masya. Faiz. Jadi saya dulu pernah syuting sama dia berapa tahun yang lalu ya? Acara dami buat stay apa gitu. Iya. Tapi mukanya Mas Dani Highlander ya? Akhirnya tergantung tua kan. Iya. Dibandingkan kan? Jadi vampir lah biasanya. Maksudnya dibandingkan dulu. Iya, tapi ini nih transformasi nih. Gara-gara Ustadz ya akhirnya jadi kerjaan yang benar deh. Udah kelihatan buahnya gitu. Transformer lah. Ini dialog apa nyanyi? Dialog. Ada intro apa? Buka. Oke. Ini jauh lebih enak. Di sebelah panas sekali. Jadi kita mungkin dinginin dulu di sini, habis itu baru kita ke sebelah gitu. Ada. Jadi, Iya. thank you banget ya Tante. Saya yang thank you banget. Beneran ya. Jadi intinya sih dari Daniel tetangga kamu ini, kita pengen bertetangga, kita memperlihatkan cara bertetangga yang baik itu seperti apa sih. Iya. Nah, awalnya saya pertama kali muncul Daniel Mantan Network itu pas di masa pandemi. Gara-gara ada teman-teman saya di circle saya itu ngelewatin banyak banget masa-masa yang tidak pasti, galau, ketakutan, kekhawatiran. Sampai tengah malam mereka kebangun dari tidurnya, habis itu yang keringet dingin, jantungnya degup kencang segala kayak gitu. Nah, jadi saya mikir gimana ya caranya supaya saya tahu nih masalah ini yang ngerasain banyak banget orang. Gimana caranya? What can I do to help them out? Akhirnya saya mikir, yaudah deh kita bikin YouTube aja. Bintang tamu pertama yang saya interview Ari Lasso. Jadi ketika dia ditendang dari Dewa, semua orang pada tahu. Ketika dia sukses sebagai solo artis, semua orang pada tahu. Tapi yang terjadi di tengah ini nggak semua orang tahu, gitu kan? Nah, saya fokus di situ jadinya. Ketika dia sendiri lagi menghadapi kekhawatiran, ketidakpastian, ditendang dari Dewa gitu, band legenda, gara-gara narkoba juga, gimana dia cabut dari narkoba dan lain-lain. Nah, ternyata banyak artis-artis atau public figure yang saya interview di situ yang ngomongin soal di bagian sininya mereka balik lagi sama Tuhan gitu. Ya emang bener sih, ketika mereka udah jatuh banget, akhirnya mereka cuma bisa bergantung sama Tuhan lagi gitu. Nah, jadi yang selalu saya ngomong sama tetangga saya, sama bintang tamu saya, kita bukan ngomongin tentang seberapa hebat kamu mencintai Tuhan, tapi seberapa hebat Tuhan cinta sama kamu. Ketika kamu ngerasa gak layak, tapi Tuhan tetap memberikan kamu cintanya dia gitu. Dan saya akhirnya nonton nih, banyak banget nonton khotbahnya Ustadz juga gitu. Dan emang balik lagi ke cinta sih ya. Kita itu, I think that's our universal language di sini gitu. Dan tapi hari ini saya justru pengen banyak ngobrol sama Ustadz tentang mungkin bagaimana sih pertama kalinya banget Ustadz merasakan si cinta Tuhan tersebut. Kayak gitu. I think pengalaman pribadinya sendiri
Dan habis itu mungkin challenges kayak kemarin itu yang masalah Singapura kemungkinan besar akan kita bahas juga di sini. Dan habis itu yang terakhir adalah nggak tahu kenapa saya ngerasa how to handle power, bagaimana cara ngehandle yang namanya kuasa gitu. Karena sebagai seorang ustadz sendiri saya ngelihat apalagi masanya banyak gitu ya, bagaimana sih supaya bisa terus rendah hati walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar. Karena menurut saya 3 hal yang paling bukan orang Indonesia, dunia ini sering gagal, which is manusia sering gagal adalah harta, tahta, dan wanita gitu, sex, money, and power. Gak tau kenapa kalau misalnya yang namanya seks udah sering banget jatuh dalam dosa, money sering banget jatuh, power sering banget jatuh. So I think I wanna ask more about that juga gitu, soal kuasa gitu, soal power kayak gitu sih. Dan kita nyantai banget kok, kita relax banget gitu sih. Ada boundaries nggak? Ada hal-hal yang nggak boleh saya omongin nggak di sini? Kita bicara tentang saya panggil Mas ya, Mas Daniel. Silakan. Mas Daniel minum kopi, saya minum teh. Dan kita masing-masing bercerita tentang nikmatnya minuman kita masing-masing. Kita dialog, bukan berdebat. Setuju. Kalau momen kita debat, maka saya akan mempertahankan bahwa ada argumentasi. Ini kita sedang berbicara, berdialog. Ada satu fase sisi kehidupan, bagaimana berpegang kepada agama, bagaimana merasakan cinta kasih Allah. Ya, itu udah pasti kok. Masalahnya saya bukan pendebat yang baik. Istri saya yang pendebat yang baik ya. Jadi saya selalu kalah terus sama istri saya. Jadi ya udahlah. Jadi selama saya podcast saya nggak pernah debat sih. Jadi saya benar-benar justru pengen belajar. Kalau saya lebih belajar sih, belajar dari Ustadz sih. Kayak saya pengen tahu perspektif yang selama ini saya mungkin juga nggak tahu gitu. Jadi saya justru pengen belajar. Tentang apa ya? Ya kalau soalnya ini bakal banyak, saya mungkin pengen bahasanya itu yang bahasa kerennya sekarang, memanusiakan manusia. Jadi saya pengen memanusiakan seorang UAS gitu. Makanya saya pengen nanya lebih ke waktu kecilnya gimana. Ayah petani, ibu tapi sheikh gitu, punya keturunan sheikh gitu ya. Itu aja udah menurut saya what? Ibu tetap memilih sebagai ayah yang sebagai petani pun juga itu sesuatu banget buat saya gitu. Ceritanya gimana tuh sampai akhirnya Ustaz sendiri masa kecilnya seperti apa sampai akhirnya menemukan si cinta Tuhan dan menemukan panggilan tersebut untuk menjadi seorang ustaz kayak gitu. Aman ya? Aman. Siap, mau dikontrol atau? Ya, itu sih oke sih kalau misalnya Alat udah siap semua berarti? alat semua udah set up dan Kendalanya cuma hawanya aja. iya kendala Yang rusak. Ya, UAS mau podcast. Alhamdulillah. Kitchen dulu. Sampai di luar aja. Ini ambil sebentar aja. gue lipat Lebih mau betul kan Miss. Pengaruh aku mungkin. Ya bisa. Kecil kayak Kecil, cuma nanti nambah. Oh. Memang AC-nya kayak Preferensi saya. kita selalu mikirnya pasti kalau misalnya kita
bagaimana cerita hidupnya UAS itu justru bisa menjadi sebuah pengalaman baru lah buat penonton gitu. Mungkin masalahnya beda-beda, tapi cara responnya itu gimana gitu, supaya yang orang-orang sendiri juga bisa nge-handle hal yang sama dengan konteks ini. Min 24. Ya, aman. Tes 1 2 3. Maksudnya? Daniel check mic. Ini dari Riau kapan? Kemarin Kemarin. Sampai kapan? sampai hari Ahad Minggu. Itu DB di sini berapa? Saya kerja DB di tiga sini. DB-nya. 3 kali. Saya pikir saya. 4 bulan sekali datang 3 malam. Jadi kalau datangnya Kamis, malam 18. Iya mikir gitu, kalau misalnya hari ini kita nggak bisa nih, udah saya kerja aja deh. Mungkin bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, berkatilah hidup kami, jadikan segala perbuatan kami menjadi nilai amal yang dapat kami jadikan bekal menghadapmu. Jadikan semua karya kami menjadi buah kasih sayang kami untuk semesta alam, untuk manusia, untuk generasi masa akan datang, menjadi membuat hati menjadi lembut, menjadi bersaudara karena ya Allah. Alhamdulillah berdoa segala puji ya Allah. Spesial datang dari Riau, Ustadz Abdul Somad. Tad, apa kabar? Alhamdulillah, Bang Daniel apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Bang Daniel atau Mas Daniel? Mas Danielnya nggak apa-apa, Bang Daniel kalau sayang. Karena Mas lebih mahal. Iya. Buat saya di sini. Welcome, makasih kembali karena dalam Islam diajarkan kalau kamu diundang wajib datang, Oh gitu. wajib datang. Jadi andai pun tidak bisa, tetap kita balas dengan baik. Kita katakan, mohon maaf Bang Daniel, kami ada ini waktu gak tepat. Tapi ternyata pertemuan kita sudah tertulis dalam kebaikan. Iya, luar biasa sekali. Tak penasaran gitu ya. Jujur sekarang ini saya untuk melakukan riset ini gitu, untuk ngobrol sama seorang UAS gitu. Saya banyak nontonin khotbahnya, dakwahnya dan lain-lain gitu. Secara prinsip saya merasa secara majority apa tentang spiritualitasnya Ustadz dengan yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain itu setuju. Secara mayoritas saya sangat setuju gitu tentang let go, surrender atau berserah sama Allah segala gitu. Nah, dan saya ngelihat emang bener sih atas dasar dari cintanya Allah sendiri. Nah, jadi saya penasaran tentang momen ketika pertama kali Ustadz merasakan secara nyata cinta yang dari Tuhan, cinta yang datang dari Tuhan. Kalimat pertama yang diajarkan kepada anak-anak, orang tua biasanya mengajarkan, bahkan tetangga-tetangga yang non-muslim ketika tahu kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Jadi yang pertama kali disentuhnya adalah yang maha kasih dan sayang. Jadi ketika dasarnya itu adalah kasih dan sayang, maka ingin menyelamatkan orang supaya tidak mabuk, supaya tidak pakai narkoba, supaya tidak zina, supaya tidak jahat. Jadi kesan pertamanya itu adalah sayang. Makanya ketika cerita tentang kasih sayang, ada seorang perempuan nakal melihat seekor binatang hewan yang dalam Islam disebut sebagai najis tingkatan berat, karena air liurnya kalau terkena di kaki mesti disiram pakai air 7 kali, salah satunya dengan campuran air tanah. Anjing. Wow. Ya. Manusia, perempuan yang nakal. Binatangnya juga dalam ajaran Islam kotor. Kemudian dia ingin memberikan minum kepada binatang ini, tapi timba nggak ada. Dia ambil sepatu botnya yang juga kotor bekas tapak kaki. Dia ambil air, dia berikan minum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, peace be upon him, Allah mengasihinya, kata Nabi, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Padahal 3 yang kotor. Kenapa bisa? Sahabat heran, kenapa? Karena kata Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang ada rasa kasih sayang, maka ada nilai kebaikan. Sebenarnya pemikiran UAS sendiri soal itu gimana? Setiap agama, setiap aliran ada kelompok ekstrimnya.
Setuju. Kajilah semua. Dari mulai ekstrim Hindu, ekstrim Kristen, ekstrim Buddha, Ya, ekstrim Setuju. Pak, kalau kita mau baca. Tapi apakah kita bisa sweeping? Hanya karena satu digigit semut lalu kita bakar itu satu pohon, semua semut salah. Kita tidak adil. Di mana letak rasa kasih sayang kita? Kita mesti pilih. Lalu, apakah Abdul Somad itu radikal, mengajarkan kekerasan sampai tidak sekeyakinan jadi pacuk kepalanya? Ya, kajilah. Tontonlah videonya dari A sampai Z, jangan tonton potongan-potongan. Ya. Lalu kemudian datangi kampungnya, lihat siapa saja teman dia. Dia pernah nggak bertetangga dengan non muslim? Pernah nggak dia? Dalam perjalanan ke sini, WA masuk. Nat, tolong kirim abang bingkisan. Masa cuma abangku aja yang dapat? Non muslim, tetangga kecil saya, sahabat saya. Dan saya dapat kain sarung tuh unik, warnanya warna tentara. Kalau saya pakai sholat kan nanti disangka orang saya tidak. Saya kasih tetangga saya. Makin ekstremis. Dia memang cocok, tegap, gagah. Itu sangat sesuai. Dia cerita ke adiknya, aku dapat nih. Masa kau nggak dapat? Mak, kau nggak ngasih aku. Jadi emang benar, maksudnya di setiap agama itu pasti ada aliran yang ekstremis dan kita nggak bisa pukul rata semuanya. Dan saya sendiri juga itu dia ya, kenapa ini dan by the way, kalau misalnya kalian di sini belum pernah nonton subscribe untuk channel YouTube-nya UAS gitu ya, really do it. Apalagi kalau misalnya lo emang suka mendengar tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup seseorang dan bagaimana kita selalu berpegang sama Tuhan gitu, berpegang sama Allah gitu. Karena setiap kali saya dengar itu saya ada sesuatu yang saya dapetin baru lagi gitu. Saya hari ini saya maraton nih, dengerin kajian Ustaz tuh sampai 4 atau 5 kali maraton dan semuanya sama. Kita duduk bersama dan kita bukan dari aliran ekstrim. Tapi ketika penonton yang rambutnya sama hitam isinya macam-macam akan muncul 2 komen. Yang pertama, mungkin Somad tidak radikal lagi sekarang. Yang kedua, berarti Bang Daniel sudah jadi orang radikal. Alhamdulillah. Itu pokoknya banyak banget komentar-komentar. Ini nanti kita foto aja ya, kita taruh di Instagram. Wah, alhamdulillah Daniel bakal dapat hidayah gitu kan. Ya udah biasa. Di Al-Quran ada ayat yang menerangkan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Dan begitu pula sebaliknya, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Itu gimana sih Ustadz maksudnya? At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lalu kemudian ketika orang baca ayat ini, dia baca terjemahnya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lalu kemudian dia merasa aku kan sudah baik, kok istriku nggak baik ya? Berarti Al-Quran ini nggak benar. Itulah perlunya baca tafsir. Kronologis ayat itu turun gimana? Jadi ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW pindah, kalau saya sebut Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, kasih sayang Tuhan. Ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, beberapa sahabat yang pindah ini mau nikah karena nggak punya modal baru pindah. Ada sahabat yang mau nikah dengan perempuan wanita, WTS. Maka turunlah ayat ini, at-thayyibun lit-thayyibat. Kalau kamu mau nikah, carilah perempuan yang baik. Jangan dengan WTS yang belum tobat. Tapi kalau dia sudah tobat, illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, dia memperbaiki imannya, wa amila salihah, dia sudah beramal saleh, berbuat baik, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua perbuatan dosanya di masa yang lalu sudah diganti Tuhan karena kasih sayangnya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kronologis ayat itu adalah kalau kamu baik, carilah orang yang baik, karena kamu nanti akan melahirkan anak-anak yang baik. Kalau orang yang baik nikah dengan orang yang baik, lalu orang yang nggak baik gimana? Ya orang yang nggak baik itu diselamatkan dengan dakwah yang selalu digunakan dalam istilah dalam Islam, dakwah. Itu asal kata dakwah itu adalah dakwah dalam kamus bahasa Arab. Dakwah itu artinya ngajak makan. Ngajak makan. Iya. Dakwah itu dia ngajak makan.
Makanya kalau ada pengajian nggak ada makannya, itu nggak dakwah. Kalau ngajak makan Bang Nadir, saya ngajak Bang Nadir makan. Kira-kira kan bahasanya lembut. Bang Nadir, ini kita makan ya. Kan, makan. Ini bukan dakwah. Dakwah itu ngajak makan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak baik, dia diajak jadi baik. Karena niatnya kan bukan kebencian, kasih sayang, ingin menyelamatkan. Masa masuk surga sendirian? Surga itu sepi, nggak ada lo, nggak rame. Jadi prinsipnya itu nggak egois. Ya, jadi kronologis ayat itu jangan baca terjemahan. Tapi udah mau baca terjemahan juga udah baik, pulang. Kita ketemu lagi ya. Ya, thank you banget. Hai guys, official.